Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi man wal Islam wa akramana bi khilafatin min jamil alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa qul ibadi yaqulu lati ya ahsan inna syaitana yanja'u bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwun mubina. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Baiklah, senantiasa kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah satu jalan untuk meraih ketaatan kepada Allah serta meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengisi mimbar Jumat yang berbahagia ini, khotib akan memberikan tema tentang berhati-hatilah dalam menjaga lisan. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lisan adalah bagian dalam anggota tubuh kita. Dari sekian banyak bagian yang terpenting adalah lisan kita. Untuk itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya kita senantiasa menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita. Karena setiap ucapan dan perkataan kita pasti akan menimbulkan suatu dampak. Apabila kita berkata dengan baik, maka akan berdampak dengan kebaikan. Apabila ucapan yang kita ucapkan adalah keburukan, maka akan berpengaruh serta berdampak keburukan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tepatnya surat Al-Isra ayat 53 menegaskan, wa qul ibadi yaqulu lati ya ahsan inna syaitana yanza'u bainahum inna syaitana kana lil insan aduwwun mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik ataupun perkataan yang benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Apa ini nikmat Allah Subhanahu wa taala? Selain daripada ayat tadi, di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 3, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan peringatan kepada kita agar kita menjauhi perbuatan serta perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, ternyata setiap ucapan daripada yang kita ucapkan akan menimbulkan suatu pengaruh yang sangat besar. Selain daripada itu, satu ucapan kebaikan ataupun keburukan, bermanfaat ataupun tidak, perkataan yang besar ataupun perkataan yang kecil, semuanya itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya.
dan semua itu pasti akan dicatat oleh malaikat pengawas yang selalu hadir dalam diri kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita kesemuanya agar mengendalikan setiap ucapan kita, mengendalikan daripada lisan kita dalam berbicara. Hal ini hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbadah bin Amir radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah ma najah qala amrik alaika lisanak wal yarsaka bainaka wa bagi ala hatiatik. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau bersabda, kendalikanlah lisanmu, tetaplah dalam rumahmu, dan tangisilah kesalahanmu. Bapak dan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud mengendalikan daripada lisan, yaitu menjauhkan diri dari penyakit-penyakit yang ada pada lisan, penyakit yang akan terkhususnya membuat orang lain sakit hati, tersinggung dan sebagainya, terlebih perkataan-perkataan yang tidak berguna, seperti misalnya ghibah, berdebat, bertengkar, berbicara dengan sok fasih, berkata keji, memaki, perkataan cabul, melaknat, baik melaknat hewan, melaknat benda mati maupun melaknat manusia, bersyair, bernyanyi, bersendahgurau, berdusta, baik dalam perkataan maupun dalam sumpah, mengadu domba, lidah yang bercabang, memuji dan bertanya dengan pertanyaan yang bodoh tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari sebagian penyakit-penyakit yang ada pada lisan. Masih banyak lagi yang terdapat dalam lisan kita, yaitu seperti misalnya mengejek, mengolok-olok, menghina, menyebarkan rahasia dan sebagainya. Ternyata ini kata Allah Subhanahu wa taala, penyakit seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabatnya dan kepada kita kesemuanya agar senantiasa berhati-hati dalam menjaga setiap perkataan. Lebih baik daripada kita diam, daripada setiap ucapan kita akan menimbulkan suatu perkara yang besar, baik perkara kepada orang lain, perkara kepada dosa kita. Dalam hal ini Umar radhiyallahu anhu berkata, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang akan mendapatkan keselamatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma najah. Barang siapa diam, maka ia akan selamat. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata begitu bahaya daripada lisan. Maka setiap lisan hendaknya kita gunakan untuk berkata yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, serta membuat manfaat kepada setiap ucapan yang hendak kita ucapkan. Karena setiap perkataan yang akan menimbulkan kesia-siaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan suatu keburukan, kejelekan serta dosa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabainahu ma fiha yahmi biha finnar ada ma bainal masyriqi wal maghrib.
Sesungguhnya seorang hamba berbicara satu kata tanpa ia pikirkan apakah baik ataupun buruk, lalu ia terjerumus ke dalam neraka lebih dalam dibandingkan antara jarak timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Dalam sabda yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang orang-orang yang akan mendapatkan keburukan kepada setiap ucapannya, bahkan malaikat pun akan menjauh darinya sejauh 1 mil, karena setiap ucapan yang buruk, perkataan yang tidak bermanfaat akan menimbulkan suatu perkara yang sangat besar. Bahkan perkara tersebut diibaratkan oleh Rasulullah SAW adalah suatu maut ataupun kebusukan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, "Idza kadzdzabal abdu taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'abi." Apabila seorang hamba berdusta, maka malaikat menjauh darinya sejauh 1 mil karena bau busuk yang dia bawa. Jadi hadirin mata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berpandai-pandai dalam menjaga daripada lisan kita. Karena disebabkan oleh lisan kita, berapa banyak di antara kita yang telah tersakiti. Disebabkan oleh lisan kita, berapa banyak permusuhan yang terjadi, berapa banyak daripada yang disebabkan oleh lisan, peperangan yang terjadi. Untuk itu Nabi kita Muhammad SAW begitu sangat memperhatikan perkara tersebut kepada orang-orang yang senantiasa dalam kehidupannya harus benar-benar menjaga daripada lisan. Bahkan tubuh kita, setiap anggota tubuh dalam kesehariannya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar lisan kita jangan bersewenang-wenang untuk melakukan suatu dosa, mengucapkan suatu perkara. Sehingga dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan fataqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa inis taqomna wa inna wajazta wajazna." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia merapakan, menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, apabila seorang anak Adam berada pada waktu pagi, semua anggota tubuhnya memperingatkan lisannya dengan berkata, "Bertakwalah kepada Allah mengenai kami, karena kami bergantung kepada kamu. Jika kamu lurus, kami pun akan lurus. Jika kamu menyeleweng, kami pun akan menyeleweng." Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak diri mata Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan mimbar Jumat yang berbahagia ini, dalam kesempatan daripada yang mulia ini, mari sama-sama kita untuk memperbanyak dalam kehidupan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata dengan kebaikan-kebaikan sehingga mendatangkan manfaat kepada orang lain. Sehingga setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita omongkan akan menjadikan manfaat dan tidak terjatuh ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setiap ucapan-ucapan kita akan mendatangkan kebaikan, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khutbah yang sangat singkat ini akan menjadikan motivasi kepada kita, akan menjadikan manfaat kepada kita, agar dalam kehidupan kita ini dapat memanfaatkan setiap ucapan-ucapan kita. Aku qaulu hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidikum wa li sayyidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur
Bismillahirrahmanirrahim.